Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang kepada warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, anggota kelompok 3.1 angkatan 13 dari Provinsi Jawa Barat. Mohon izin saya Rahadian Nugi Sutrisno untuk memimpin kegiatan diskusi pada hari ini dan, topik yang akan kita diskusikan adalah skema penerapan work from anywhere untuk pemerintah, Provinsi Jawa Barat. Ya, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 yang menjadi bencana dunia itu berpengaruh pada banyak aspek kehidupan, ya termasuk, aspek dalam pengelolaan kepegawaian. Ya, karena, pemerintah ingin memaksimalkan, pengendalian dan pencegahan ya penyebaran COVID-19, makanya banyak sekali aspek di bidang kepegawaian yang akhirnya disesuaikan. Dari mulai mengatur pola kerja, mana pekerjaan yang boleh, membuka layanan 100%, kemudian total jam kerja maksimal. Yang ketiga, mengatur, kegiatan mana yang boleh tatap muka dan berapa lama tatap mukanya, itu diatur juga oleh pemerintah. Sampai dengan penyesuaian layanan tadi ya, ada beberapa layanan yang sifatnya emergen, ada yang layanannya ditutup sementara. Dan ini tentu saja berdampak pada, aspek lain, aspek sosial dan aspek ekonomi dari masyarakat. Nah, maka dari itu seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN itu harus mampu melakukan penyesuaian. Nah, pergeseran pola kerja ini dilatar belakangi oleh, 4 aspek dari masyarakat yang berubah. Yang pertama adalah kebiasaan masyarakat yang sekarang lebih banyak diam di rumah atau stay at home. Nah, ini merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk mematuhi, kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat, kalau sifatnya tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Yang kedua adalah back to bottom of the pyramid. Artinya, sekarang masyarakat berfokus pada pemenuhan, fungsi dasar, yaitu psychological dan safety needs ya, fokus pada pemenuhan makanan, air ya, kemudian tempat tinggal, kesehatan, merasa aman, yaitu bagian dari, basic needs ya, yang merupakan, bottom of the pyramid gitu, dari piramida Maslow. Kemudian yang ketiga adalah go virtual. Nah, ini yang sekarang kita rasakan banyak sekali aspek-aspek layanan masyarakat yang berubah, yang sekarang menjadi virtual gitu ya, melalui internet. Nah, hal ini menyikapi tadi kebiasaan masyarakat yang sekarang lebih senang di rumah dan lebih, ingin lebih instan gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali aspek, layanan masyarakat yang tadinya hanya bisa dilayani secara fisik, secara tatap muka, akhirnya, difasilitasi untuk, dilayani secara virtual. Dan yang keempat, nah sekarang yang paling penting itu adalah empathic society atau masyarakat yang lebih, empati. Nah, ini kan yang kita tahu ya, pandemi Covid kemarin banyak sekali, mengorbankan, mengorbankan banyak nyawa ya, dari mulai masyarakat umum, kemudian tenaga medis, tenaga non medis. Nah, ini menumbuhkan rasa empati pada masyarakat yang akhirnya berdampak pada tumbuhnya kelompok-kelompok sosial yang berfungsi untuk mengatasi, menyelesaikan berbagai masalah di tengah masyarakat. Nah, pergeseran dari keempat aspek itulah yang menjadi landasan mengapa sekarang pola kerja pegawai berubah ya, karena konsumennya berubah polanya. Nah, yang tadinya sekarang, yang dulunya pekerja itu lebih fokus bekerja depan komputer, duduk di waktu yang sudah ditentukan, kemudian juga berada di kantor. Nah, sekarang kita lebih 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 fleksibel. Program ini atau kegiatan ini tersebut dengan work from anywhere, yang merupakan implementasi dari program, flexible working arrangement yang menjadi representasi penyesuaian pola kerja pegawai. Nah, program ini memungkinkan seorang pegawai untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja, tergantung dari unitnya masing-masing. Namun tentu saja nih, implementasi WFH ini akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat yang berpotensi memecah, masyarakat menjadi 2 kelompok yang memiliki sudut pandang yang saling bertolak belakang. Nah, sekarang yang akan kita diskusikan adalah, kita ingin mendengar nih sudut pandang dari teman-teman terkait dengan penerapan WFA jika skema ini diterapkan di pemerintahan Provinsi Jawa Barat ya. Mangga, kita mulai dari, Kang Ari. Kang Ari boleh perkenalan diri dulu ya, nanti dilanjutkan dengan Eh, terima kasih Kang Ari, mangga. Baik, terima kasih Kang Nugi atas waktunya dan diberikan waktu untuk mengungkapkan pendapat. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ari John Wajiansa. Saya ditempatkan di organisasi pelaksana daerah di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau dari pandangan saya ya, terkait isu work from anywhere bagi ASN,
Itu saya sangat setuju karena di OPD kami, pekerjaan yang dilakukan hampir sebagian dapat dilakukan melalui metode daring atau dalam jaringan. Alasan pertama dan satu hal yang menonjol adalah upaya justifikasi WFA yang didasari atas prinsip meningkatkan kinerja dari para pegawai atau personel pemerintahan dengan mengambil potensi positif dari konsep work-life balance dan fleksibilitas kerja. Dengan kata lain, secara global, dunia sudah mulai menyadari bahwa kinerja pegawai sesungguhnya tidak diukur hanya lewat jumlah jam kerja dan keberadaan pegawai di tempat kerja semata, tetapi lebih pada jumlah produk yang dapat dihasilkan sebagai jawaban atas target pekerjaan yang diberikan padanya, serta bagaimana dia menjalani perannya sebagai anggota masyarakat dan bagian dari keluarga. Apalagi pemerintah pusat tengah berupaya untuk menyederhanakan struktur organisasi, pengalihan jabatan struktural ke fungsional, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih dinamis, agile, dan kolaboratif. Lalu yang kedua yaitu bertambahnya waktu luang untuk mengembangkan skill. Artinya yaitu tak banyak waktu dan tenaga yang dibuang percuma. Artinya kita akan memiliki lebih banyak waktu luang untuk bekerja maupun untuk mengembangkan skill. Kita jadi memiliki banyak waktu untuk mengasah skill yang sudah dimiliki agar lebih meningkat atau mempelajari skill-skill yang baru. Kegiatan-kegiatan pengembangan skill ini mungkin akan sulit dilaksanakan kalau misalkan kita masih harus bekerja ke kantor dan juga melakukan pertemuan. Lalu yang ketiga yang tak kalah menarik, yaitu berkurangnya biaya perjalanan dinas bagi ASN. Jadi sistem kerja work from anywhere nyatanya memberikan penghematan biaya dikarenakan pegawai tidak perlu menghabiskan waktu dalam perjalanan dari rumah menuju ke kantor dan juga sebaliknya. Bahkan anggaran yang notabene banyak dihabiskan oleh biaya perjalanan dinas, maka dengan konsep work from anywhere ini sangat bisa mengefisiensikan biaya dan jadwal kegiatan. Jadi penghamburan uang negara dalam kasus ini tidak akan terjadi dengan adanya konsep work from anywhere. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu terjaganya mental health atau kesehatan mental. Jadi dengan menggunakan sistem kerja WFA, pegawai dapat mengerjakan pekerjaan dengan santai dan tidak terikat oleh waktu untuk sampai ke tempat kerja. Bayangkan kita pergi ke tempat kerja selama 1 hari bisa menghabiskan 2 jam di perjalanan. Ketika kita bisa bekerja di mana saja, otomatis tidak akan terjadi keterlambatan. Juga akan meningkatkan indeks ketercapaian kerja karena indeks ketercapaian kerja tidak hanya diukur dari kehadiran dan keterlambatan yang sudah saya tadi jelaskan, akan tetapi dari pekerjaan kita sendiri yang sudah memenuhi target yang telah ditentukan diri kita sendiri dan atasan dengan melihat sasaran kinerja dari dinas masing-masing. Jadi kesimpulannya berdasarkan alasan-alasan yang telah saya kemukakan tadi, kita bisa lihat sendiri bahwa WFA memiliki dampak positif yang cukup banyak dibandingkan dengan dampak negatifnya kalau menurut saya. Namun itu semua dapat terjadi jika terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai di rumah masing-masing, dimulai dari gadget atau laptop, akses internet yang baik, dan tempat bekerja yang nyaman. Dan yang paling penting adalah tidak semua OPD bisa melakukan konsep work from anywhere ini. Contoh organisasi yang cocok untuk penerapan WFA yaitu organisasi dengan konsep pekerjaan yang dilakukan terkait penentuan kebijakan, koordinasi, dan juga pengarahan. Akan tetapi tetap dengan prinsip bahwa ketika melakukan monitoring, evaluasi, dan pemantauan, dan juga pengawasan, itu lebih baik dilakukan dengan metode luring atau luar jaringan. Dan WFA ini tetap bisa diimplementasikan di beberapa organisasi pemerintahan karena ASN era sekarang harus adaptif, agile, dan juga mempunyai literasi digital yang baik. Kalau itu menurut saya, Dr. Rahadian, saya kembalikan lagi kepada pemimpin. Terima kasih. Enggak, alhamdulillah, Kang Ari luar biasa ya. Oke, sekarang kita, mendengar pendapat dari Teh Maisa Fitria. Mangga Teh Maisa, mungkin punya sudut pandang lain Teh Maisa? Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Maisa Fitria, saya bekerja di RSUD Al Ihsan sebagai dokter ahli pertama. Baik, kalau saya kurang begitu setuju diberlakukannya WFH atau WFA pada ASN. Hal ini karena kepedulian saya terhadap masyarakat, terutama kepedulian saya terhadap anggapan dari masyarakat, di mana kebanyakan yang kontra dengan adanya WFH atau WFA ini adalah masyarakat. Anggapan masyarakat pada ASN bahkan sebelum terjadinya pandemi di mana mulai diperkenalkannya WFH secara luas, itu tuh sudah negatif yang sampai sekarang apa yang dilakukan ASN selalu menjadi perbincangan, tidak terkecuali wacana mengenai WFA ini. Masyarakat memandang bahwa kinerja dan produktivitas ASN masih belum sesuai dengan harapan, sehingga dikhawatirkan sistem kerja WFA akan lebih menghambat pelayanan publik.
Masyarakat juga khawatir pekerjaan ASN untuk melayani masyarakat menjadi tidak maksimal. Dan masyarakat beranggapan bagaimana nanti pengukuran kinerjanya. Jangan sampai ASN itu kinerjanya tidak diketahui. Banyak sekali omongan yang pada zaman serba digital sekarang ini dikenal sebagai netizen yang beranggapan negatif pada ASN. Ada yang beranggapan kalau ASN itu hanya istilahnya makan gaji buta. Ada yang beranggapan bahwa menjadi ASN itu tidak maksimal bekerjanya dalam mengurus negara ini. Ada yang beranggapan ASN itu dibayar dari pajak yang selama ini dibayarkan oleh masyarakat dan apa yang dibayarkan tidak sesuai dengan kinerjanya. Hal itu tidak lepas dari media yang selalu memberitakan beberapa oknum ASN yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku. Mungkin karena bisa jadi tidak mengerti tentang pekerjaan kita sebagai ASN, yang dimana terdiri dari banyak bidang kerja dan banyak profesi. Adapun sebelum diberlakukannya OFA pada ASN harus bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa pandangan-pandangan negatif pada ASN ini tidak berdasar dengan bekerja lebih keras dan melakukan perubahan-perubahan demi terlaksananya kesejahteraan masyarakat. Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan karena dari banyaknya ASN akan ada saja oknum-oknum ASN yang membuat citra ASN buruk di mata masyarakat. Dan media yang selalu membuat berita tentang oknum-oknum tersebut di mana media tahu bahwa hal itu menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena yaitu pandangan negatif masyarakat pada ASN. Sebagai ASN itu abdi negara, masyarakat itu adalah klien atau pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan. Dan anggapan masyarakat terhadap VFA atau pelayan masyarakat ini itu sudah negatif dan lebih ke kontra. Sedangkan masyarakat itu adalah sebagai objek fokus kita dalam bekerja. Jadi anggapan mereka itu sangatlah penting. Kalau kebijakan ini terlaksana tanpa adanya persetujuan dari masyarakat dan hanya keputusan sepihak, tentu saja hal itu akan memberikan citra yang buruk kepada ASN. Kalau saya sebagai ASN di bidang pelayanan yang tidak mungkin melaksanakan WFH, tentu saja saya tidak setuju karena menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Ada yang WFH, ada yang mungkin tidak akan pernah WFH selama bertugas. Yang dimana jika kebijakan WFA ini tidak dikaji lebih komprehensif, maka akan terjadi kecemburuan antar sesama ASN. Jika hal tersebut terus dibiarkan, akan mengganggu kinerja ASN. Selain itu, bagi ASN yang WFA, kemungkinan akan berkurang juga solidaritas sesama rekan kerja. Dan hal itu juga akan berdampak pada kinerja. Sedangkan saya pribadi sebagai dokter yang bekerja sebagai petugas medis di bidang pelayanan dan mengalami dampak yang sangat besar pada saat terjadinya COVID-19, secara umum saya berpendapat bahwa WFH itu baik dilakukan karena mengingat hal itu adalah salah satu upaya untuk menurunkan kejadian penularan COVID. Baik, saya kira segitu saja pendapat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Wah, Teh Maisa luar biasa ya. Ada sudut pandang baru sekarang dari Kang Ari sama dari Teh Maisa. Nah, sekarang kita dengarkan pendapat dari Teh Raisa. Mangga Teh Raisa, mungkin ada sudut pandang lain Teh Raisa? Mangga dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kang Nugi sudah memberikan kesempatan untuk saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Raisya Dina Malika. Saya merupakan ahli pertama apoteker di RSUD Jampang Kulon. Jadi, menurut saya penerapan sistem WFA atau work from anywhere ini tuh tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya buruk juga. Karena menurut saya penerapan sistem ini tuh masih perlu pengkajian lebih dalam lagi. Karena menurut saya, baiknya di sisi baiknya itu adalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Kang Ari juga ya. Jadi, efisiensi waktu bekerja itu memang benar. Kenapa? Karena ada beberapa mungkin orang yang dari jarak rumahnya ke mana ke kantornya itu jauh. Jadi mereka bisa mengefisiensikan waktu bekerjanya. Jadi misalkan mereka bisa mulainya ya sudah jam 8 langsung bekerja di rumah juga misalkan seperti itu. Lalu yang kedua, berdasarkan beberapa pada saat pandemik di COVID-19 yang kemarin, pada saat WFH banyak beberapa pegawai itu yang terlihat lebih produktif pada saat WFH mungkin ya. Entah itu mungkin tidak ada tekanan dari atasan atau mungkin dia memang lebih santai dalam bekerjanya sehingga menciptakan
pekerjaan yang lebih produktif mungkin ya. Lalu yang terakhir mungkin ini karena saya wanita juga kali ya, jadi bagi para ibu-ibu yang mungkin memiliki anak nantinya ini akan menguntungkan juga mungkin karena mereka tidak perlu harus mencari pengasuh untuk mencari menjaga anak-anaknya karena mereka bisa menjaga anak-anaknya gitu sambil bekerja. Apalagi misalkan ibu-ibu yang baru melahirkan dan mereka masih tetap bisa mengasihi anaknya walaupun mereka sambil bekerja gitu. Tapi dilihat dari sudut pandang lainnya, WFA ini tuh banyak juga kekurangannya. Salah satunya mungkin yang sering diperbincangkan pada saat WFH kemarin pandemi juga ya. Jadi tidak teraturnya jam bekerja. Kenapa? Karena mungkin atasan atau mungkin klien mereka tuh menganggap ya kita itu kerja di rumah, kerja di mana aja. Jadi mau rapat kapanpun, jam berapapun, di hari apapun mereka bebas mengatur gitu. Jadi tidak ada jam kerja yang yang tepat gitu. Seperti kan kalau WFO kita itu bekerja misalkan dari jam 8 sampai jam 5 misalkan ya sudah pada saat jam segitu saja kita bisa rapat. Tapi pada saat adanya WFA ini atasan atau klien bisa semena-mena kayak ya udah rapat malam ini ya atau weekend kita rapat ya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini menimbulkan ketidaksejahteraan juga para pegawai. Jadi jatuhnya bukan work from anywhere tapi work from anytime mungkin ya jadinya. Jadi kayak semua kapanpun kita harus tetap sedia gitu ya. Terus yang kedua mungkin ya, benar yang tadi Teh Maisa bilang juga. Jadi beberapa tenaga medis atau tenaga yang pelayanan masyarakat secara langsung itu kan tidak mungkin diberlakukan WFA. Nah itu berarti tidak ada ketidakadilan di antara sesama pegawai gitu lah. Jadi menurut saya ini menimbulkan ketidakharmonisan juga. Contohnya misalkan saya di rumah sakit nih. Di rumah sakit itu kan ada yang bagian manajemen, ada yang bagian pelayanan. Mungkin yang bagian manajemen mereka bisa WFA karena mereka tidak terlalu kontak langsung dengan pasien. Tapi kita yang pelayanan ke pasien tidak mungkin dong WFA. Nah di situ bisa jadi ada kecemburuan sosial. Misalkan, ih kok enak sih si ini bisa WFA tapi saya enggak. Sedangkan misalkan dilihat dari gaji, misalkan ada saja yang sama kayak gitu. Tapi mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda kayak gitu. Lalu selanjutnya, mungkin karena saya bekerja di daerah yang termasuk pedalaman kali ya. Jadi ASN ini khususnya di Jawa Barat itu mungkin tersebar di beberapa daerah. Ada yang di pelosok mungkin yang sulit akses internet, akses teknologi informasinya masih kurang lah ya. Sedangkan kalau untuk adanya WFA ini harus harus settle dulu teknologi informasinya, entah itu misalkan internetnya atau misalkan mereka penggunaan ya IT-nya lah mungkin ya. Jadi kalau misalkan tidak merata, ya ini nggak adil juga jatuhnya. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi nanti peraturannya ASN di daerah tetap ya bekerja di kantor, tapi yang di kota misalkan bisa WFA. Itu juga nggak adil dong, karena ibaratnya misalkan kita di bawah naungan organisasi yang sama, instansi yang sama, tapi kita mendapatkan perlakuan yang berbeda seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin ya terkait dengan keamanan data. Pada saat bekerja di kantor saja sering ada masalah pencurian data. Jadi kayak dihack atau gimana lah itu. Padahal itu udah di dalam kantor, di dalam ruangan yang menurut saya jaringannya juga nggak terlalu publik banget gitu ya. Apalagi misalkan sekarang dengan WFA, kita bisa bekerja di mana aja. Jaringan yang kita gunakan juga jaringan publik bersama ya. Yang enkripsinya juga masih belum terlalu aman. Dan menurut saya itu bisa meningkat gitu loh, pencurian data. Kayak gitu sih. Mungkin kalau pendapat saya seperti itu ya. Jadi tidak terlalu baik, tidak terlalu buruk juga. Jadi ya mungkin terkait dengan pemerintah juga harus mengkaji ulang lagi dan mungkin harus ada solusi-solusi juga dari mungkin yang tadi saya sebutkan dari keburukan-keburukan yang itu, sisi buruknya gitu. Mungkin sekian dari saya, Kang Nugi, mangga. Terima kasih Teh Raisa sudah menyampaikan sudut pandangnya. Jadi memang kalau kita lihat ya dari berbagai macam sudut pandang, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat ya. Ya itulah diskusi ya. Nah, baik berhubung dengan waktu juga ya Kang Teteh ya, berhubung dengan waktunya yang terbatas juga, mohon izin saya untuk mengambil kesimpulan nih dari seluruh masukan dan sudut pandang dari Akang Teteh yang sudah disampaikan barusan. Jadi berdasarkan dari sudut pandang Akang Teteh nih, dapat kita simpulkan bahwa sebetulnya WFH itu dapat memaksimalkan potensi. Sepakat ya? Sebetulnya potensi bisa naik dengan adanya WFH tadi, kurangnya tekanan, mungkin ya tekanan dari lingkungan, kemudian tekanan dari pekerjaan yang lain ya, yang dapat mempengaruhi kinerja gitu ya. Yang kedua tadi bisa bisa meningkatkan semangat ya, karena suasana kerja
kita bisa membentuk suasana kerja yang lebih nyaman gitu ya. Hanya saja tadi dalam penerapannya akan ada beberapa sektor, terutama sektor yang langsung berhadapan dengan klien, dengan masyarakat, yang tidak akan mendapatkan manfaat dari WFA ya, karena pekerjaannya tidak bisa di WFA-kan ya. Jadi memang tidak bisa, penerapannya tidak bisa dilakukan untuk seluruh sektor pelayanan. Nah, jadi memang penerapannya pada akhirnya WFA ini tidak akan bersifat sama untuk seluruh sektor gitu ya. Sehingga dalam implementasinya penerapan WFA ini masih memerlukan peninjauan lebih lanjut, betul ya, sebelum diadaptasi oleh instansi. Jadi memang pemerintah harus hati-hati dalam mengambil kebijakan WFH untuk ASN. Nah, memang harapannya WFH ini bila suatu saat nanti akan diimplementasikan, WFH ini dapat menjadi solusi dan inovasi yang baik sebetulnya dalam sistem manajemen kepegawaian yang dapat berlaku secara adil untuk seluruh sektor yang ada. Begitu kesimpulan yang bisa saya ambil ya, Kang Teteh ya. Mudah-mudahan dari proses diskusi ini kita dapat mengambil hikmah dan pada akhirnya proses WFA jika nanti akan diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pegawai umumnya, utamanya khususnya untuk utamanya untuk masyarakat. Ya, terima kasih Akang Teteh atas kesediaannya untuk diskusi hari ini. Terima kasih. Saya tutup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.